Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 29, bagian 2. Ya, kamu memang selalu begitu tidak tahu malu. Arshuang sedang sibuk mempersiapkan perburuan malam. Hanya itu, aku akan pergi sekarang. Berburu, kalau dipikir-pikir, episode itu akan segera terjadi. Tunggu, apa kamu akan bertarung melawan Arshuang atau semacamnya? Apa ada alasan bagiku untuk bertarung dengan orang-orangku sendiri? Kalau ada kesalahpahaman, kita bisa menyelesaikannya melalui komunikasi. Ya benar. Apa maksudmu? Dia tampaknya sangat khawatir akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak mendengarkan keluhannya? Seolah kebingungan atau kesal, Hong Biyun mengernyitkan dahinya padaku. Mengapa aku harus mengurus wanita lain? Apa yang dia katakan? Apakah dia sudah lupa apa yang dia katakan 3 detik yang lalu? Karena mereka adalah orang-orangmu. Ketika aku mengulang apa yang baru saja dia katakan, Hong Biyun menatapku dengan mata merah menyala, lalu dia berbalik dan pergi. Namun, aku belum selesai berbicara, jadi aku tanpa sadar menangkap lengannya. Apa ini dengan tangan ini? Orang biasa ini terlalu sombong. Bukan hanya itu, aku khawatir tentangmu. Peringatan tidak muncul, jadi itu berarti mengungkapkan sebanyak ini tidak akan mempengaruhi kekuatan narasi. Hong Biyun menatapku dengan mata yang menakutkan, lalu menghempaskan lengannya dan pergi. Kamu akan melakukannya? Aku percaya padamu. Dia tidak menjawab, tapi kemenangan besarnya adalah dia tidak menyangkalnya. Jika itu adalah masa depan di mana dia terbangun sebagai penjahat, dia mungkin tidak tahu, karena aku ingat bahwa kepribadiannya tidak seburuk itu di masa lalu. Ngomong-ngomong, ini adalah acara berburu. Akademi Stella tidak mencegah siswa dari berpartisipasi dalam kegiatan tempur seperti berburu. Berbeda dengan akademi sihir lainnya, siswa Stella adalah calon prajurit sihir yang cukup mahir untuk langsung diterjunkan ke medan perang. Hanya dengan mengenakan seragam sekolah Stella dan berpartisipasi dalam kegiatan di luar, itu sudah membuktikan status mereka. Jadi kegiatan di luar sangat dianjurkan. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk siswa senior tahun kedua atau lebih. Memang mungkin untuk pergi keluar di tahun pertama, tetapi syaratnya agak sulit. Dan hanya sedikit siswa yang ingin berburu sejak awal. Seperti Hong Biyun, hanya beberapa siswa dengan kemampuan luar biasa yang membentuk klub bisa pergi berburu sebagai tim untuk mengumpulkan pengalaman. Kalau dipikir-pikir, tadi Edna juga bilang dia akan berburu. Bahkan tanpa mendengarkan, tujuannya sudah jelas. Pemakaman Marthvis. Itu adalah tempat di mana episode keempat terjadi. Dalam permainan, itu hanyalah episode untuk mengumpulkan pengalaman EXP. Jadi aku tidak menonton ceritanya dengan benar, tetapi aku ingat bahwa Aisel, Edna, dan Hong Biyun semuanya berpartisipasi. Dan peristiwa yang terjadi di pemakaman adalah serangan necromancer, dan seorang necromancer kelas 5 muncul. Dia memanggil kerangka tanpa hambatan yang memberi mereka jumlah EXP yang cukup banyak dan kompensasi yang adil. Aku berpikir untuk ikut serta juga. Namun, aku tidak berniat terlibat dalam berburu necromancer. Tapi jika aku bisa mendapatkan hadiah tersembunyi di sini, itu akan berguna dalam upacara kontrak familiaran yang akan segera dilaksanakan. Karena itu murni ditentukan oleh bakat. Itu sangat penting bagiku, yang tidak memiliki bakat apapun. Aku pergi ke menara utama kedua, menemukan instruktur Li Han-wol, dan mengisi formulir untuk mendapatkan izin keluar. Apakah ini untuk latihan? Di mana kamu melakukannya? Aku berpikir untuk menghirup udara segar di pegunungan Madar di mana alam berbisik di telingamu. Ya, kamu tidak akan bisa belajar pedang atau kesatria dari Stella. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Mulai dari tahun kedua, siswa bisa berburu sendirian terbatas untuk kelas S. Namun, siswa kelas 1 tidak pernah diizinkan berburu sendirian dan area dengan bahaya level 3 atau lebih tinggi dilarang kecuali mereka mendapat izin untuk izin keluar khusus. Setiap tahun, ada korban di area berbahaya semacam itu. Bagaimana jika tertangkap? Minimal scoring dan maksimal bisa diusir. Tapi ya, tidak masalah jika aku tidak tertangkap. Aku hanya mengendap-endap dengan diam-diam. Li Han-wol membaca formulir izin keluar. Aku tidak ingin ketahuan berbohong. Aku pernah keluar berburu sendirian beberapa kali sebelumnya. Para profesor terlalu malas untuk memeriksa, jadi mereka cenderung memberikan izin secara implisit. Sementara menunggu dengan santai, aplikasi izin keluar lain di mejanya menarik perhatianku. Bukankah itu aplikasi dari Ma Yusong? Aku bertanya dengan pelan. Akhir-akhir ini banyak anak-anak yang berburu. Ya, semua orang pergi ke pemakaman Marthvis untuk kegiatan klub. Dia pasti mencoba mengumpulkan poin.
Juga, Mayu Song dan Hewon Ryang juga memiliki skor tinggi, tapi mereka sangat rajin. Ini hanya pertanyaan yang kutanyakan untuk mengonfirmasi masa depan yang dijadwalkan, peristiwa yang akan terjadi. Ngomong-ngomong, ya, tampaknya Mayu Song belum pernah pergi ke pemakaman Marthvis. Apa? Bukankah dia baru saja pergi ke pemakaman? Ya, dia memutuskan izin keluarnya untuk pergi ke rumah untuk akhir pekan. Itu Hewon Ryang ya? Dia pergi ke sana bersama Edna. Tunggu, ada yang aneh. Mereka tidak mungkin bisa mengatasi peristiwa serangan necromancer tanpa Mayu Song. Variabel apa yang muncul sehingga anak itu tiba-tiba kembali ke rumahnya? Hanya ada dua kemungkinan ketika Mayu Song bisa kembali ke kampung halamannya. Dia dipanggil oleh ayahnya karena suatu peristiwa atau untuk berlatih sendiri. Belum ada peristiwa khusus yang dijadwalkan dan tidak ada alasan untuk berlatih sekarang. Nantinya, ada bagian di mana Mayu Song berlatih setelah dikalahkan oleh Hewon Ryang yang telah mempersiapkan diri dengan matang. Tetapi untuk sekarang masih terlalu dini. Aku gila. Aku menggigit bibirku dengan diam-diam dan memikirkannya. Tidak ada cara untuk menghubungi Mayu Song yang telah kembali ke rumahnya. Aku melirik Lee Han-wol. Jika seorang siswa yang ditempatkan di luar memberitahu mereka bahwa mereka dalam bahaya, mereka pasti akan mengirim bala bantuan. Tapi seseorang harus memberikan bukti yang kuat. Para penyihir elit Stella tidak begitu menganggur. Jika pertanyaan bagaimana kamu tahu mulai muncul, maka aku juga dalam masalah. Bahkan dalam permainan, ada saat ketika karakter utama Edna mengalami akhir yang buruk. Ketika dia terpojok ke tambang hitam dan dieksekusi karena dia memilih opsi tertentu dengan salah. Dia memberitahu para penyihir tentang peristiwa itu sebelumnya. Setelah memberitahu mereka, mereka berkata, "Bagaimana kamu tahu?" dan malah menjebak Edna sebagai penyihir hitam. Selain itu, tidak mungkin bagiku untuk memberikan informasi yang tepat karena kekuatan narasi sejak awal. Hanya ada satu cara tersisa. Aku tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sendiri.